Seorang diri di dalam barisan. Tolong ini adalah kalau nggak tahu semuanya dari jamaah ini repot menerapkan ilmu ini. Ini contoh. Jika seorang diri dalam barisan sholat, dianjurkan untuk tidak membuat barisan baru sebelum barisan pertama atau barisan yang di depannya penuh, belum terisi semuanya. Jadi kita itu tidak boleh membuat barisan kedua kecuali barisan yang pertama sudah penuh. Harus dipenuhi dulu barisan pertama, baru kita buat barisan yang kedua. Barisan kedua penuh, baru barisan ketiga. Kalau ada yang bolong di depan tuh, yang di belakang nggak dapat pahala jamaah. Jika barisan tersebut sudah penuh lalu ada seorang makmum yang baru datang, maka makmum tersebut jangan sampai berdiri sendiri di belakang seorang diri. Karena sholat jamaah dalam satu barisan hanya seorang diri menyebabkan ia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah walaupun sholatnya tetap syah. Ini. Akan tetapi jika barisan yang ada sudah penuh kemudian ia tidak bisa masuk barisan tersebut dan tidak ada cara lain kecuali buat barisan baru, maka caranya adalah ini. Dia berdiri sendiri membuat barisan yang baru, kemudian dia menarik salah satu makmum yang ada di depannya dengan syarat sebagai berikut. Setelah dia takbiratul ihram, barisan yang depannya lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang. Yang ketiga satu jenis, yaitu makmum sesama laki-laki, makmumnya sesama laki-laki atau sama perempuan. Laki-laki perempuan tarik menarik kan kacau nanti. Yang ditarik bukan budak tetapi harus orang yang merdeka. Ini kalau budak bisa saja budak itu diajak sholat oleh tuannya untuk ngawal dia, untuk hajat-hajatnya. Kalau budak nggak boleh, nggak ada budak hari ini. Jarak antara ia dan makmum yang ada di depannya tidak lebih dari 3 dirok. Kalau makmumnya jauh, mau ditarik gimana? Di depan sana, jauh banget, mau ditarik nggak perlu. Nah ini, jadi begini caranya. Ambil barisan, imam 1 sama makmum 3. Imam 1 sama makmum 3, oke? Imam 1, makmum 3. Mic-nya ada dikasih punyanya. Jadi caranya, tolong perhatikan dengan seksama supaya mudah. Dari awal sholat berjamaah sudah begini. Ini adalah betul. Karena apa? Makmumnya lebih dari 1. Selagi makmum lebih dari 1 langsung berada di belakang imam. Nah kemudian ini sudah tutup, ini mentok. Anggap saja, geser kanan dikit biar kelihatan mentoknya. Nah, nggak bisa lagi. Buya masuk sini nggak bisa, tambah 1 lagi. Biar betul-betul kita nggak bisa masuk. Anggap saja. Kita masuk nggak bisa, kemana nih? Maka kameranya nggak bisa nangkep Buya. Buya di belakang. Dan sendiri, kita sholat sendiri di belakangnya. Kalau sendiri tok begini adalah makruh menghilangkan pahala jamaah. Maka kita sholat sendiri, nanti narik yang di depannya. Cuman cara nariknya adalah syaratnya saya takbiratul ihram dulu. Setelah takbiratul ihram kita narik salah satu. Lah ini repot yang ditarik nggak ngerti, bisa gini-gini nanti repot begini nanti. Makanya sama-sama belajar ngajinya banget. Makanya kalau tidak ditarik marah berarti menunjukkan dia nggak pernah ngaji, itu aja. Jadi begini, kalau sudah begini, Allahu Akbar, ya takbir dulu, Allahu Akbar, baru setelah takbir kita beri isyarat begini. Ini langsung paham ya, turun, mundur pelan. Terus mundur pelan kita, terus. Akhirnya kita yang di belakang tidak sendirian, cuman di sini merapat nanti. Pelan. Ayo pernah merapat. Nah, kemudian nanti seperti ini. Syaratnya yang ditarik ini bukan budak. Sebab kalau budak harus ngawal. Yang ditarik bukan laki-laki, di belakang perempuan. Perempuan sendiri narik begini, kacau nanti ya. Jadi ini nggak boleh laki perempuan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian nanti kalau ada makmum baru lagi nggak usah dengan kita. Tambah 1 lagi, ada makmum lagi tidak sini sana, penuhi sop yang paling depan dulu. Makmum yang baru masuk ke depan, menuhi sini. Iya, jadi gini. Lah ini harus betul-betul alim. Kalau enggak alim, dia mikir, nggak mau dong, masa saya di sop pertama mundur ke belakang, pahalanya kan kurang kan begitu, bisa ribut nanti.
Oh tidak, dia mundur ke belakang justru nolong kita, pahala sop pertama dia tetap dapat. Jadi seperti itu caranya. Dan mudah sebenarnya, permasalahannya itu kalau kita jejer sama orang yang tidak punya ilmu, ditarik bisa berantem. Nah setelah begini, sudah aman. Jadi saya tidak di belakang sendirian. Sebab kalau di belakang sendirian menghilangkan pahala jamaah. Begitu juga makmum perempuan. Ya seperti itu, jadi kayak gini, mudah. Jadi tolong ini diperhatikan cara-cara sholat berjamaah semacam ini, jangan sampai kita begini aja tidak mengerti. Yang perlu, makanya kalau ini harus sama-sama mengerti enak. Makanya repot yang sholat berjamaah itu kalau sama orang yang ngerti sholat berjamaah, rajin berjamaah, tapi tidak ngerti ilmu sholat berjamaah, itu ngerusak sob. Dipikir main-main, sholat kok pindah-pindah ini. Ya, nah kemudian balik lagi, mundur satu sayang, balik lagi semula. Sudah cukup sayang ya. Nah, kita itu hendaknya setelah takbiratul ihram, kalau ini ngerasa bahwasanya saya belum takbiratul ihram, nggak boleh mundur. Jangan-jangan saya hanya iseng tak begini, setelah mundur nakal, asik dapat sop pertama, kan kacau namanya. Jadi enggak, memang dasar kita takbiratul ihram dulu baru narik gitu ya. Alas cukup, ini gambarannya aja. Dan juga antara makmum yang akan ditarik dengan kita nggak jauh. Kalau jauh, ya gimana nariknya? Bisa kita jalan dulu dong, kan begitu. Baik. Kemudian ngapain sholat jauh-jauh? Berarti salah juga, deket dong gitu. Jangan jauh-jauh. Kalau jauh kan menghilangkan pahala berjamaah. Ini masalah hadisnya ya, dalilnya inna Nabi SAW ra'a rajulan yusolli khalfas soffi. Nabi melihat satu orang laki-laki sholatnya sendirian di belakang barisan. Fawaqafa, berdiri sendiri. Hatta nasarafar rajul, sampai selesai laki-laki tersebut sholat tetap sendiri. Waqala Nabi kata istaqbil sholataka fala sholata limunfaridin khalfas soffi. Sampai Nabi kata ulangi sholatmu, sebab nggak ada sholat orang sendirian begitu tuh. Jadi sebagian madhab ada yang mengatakan sholat begitu tuh nggak sah. Kalau madhab Syafi'i tetap sah. Cuman itu tadi menghilangkan pahalanya berjamaah. Loh kan hilangnya pahala berjamaah kan kasihan, kan sayang dong. Makanya tolonglah belajar ilmu sedikit begini. Nah, ini kitab kecil ini anak SD ini. Kita bikin praktis untuk kelas-kelas ringan kok. Makanya kalau masih nggak paham ya masuk SLB. Itu aja. Jadi tolong ini dimudahkan ini harus. Ya. Hadis yang kedua adalah ayyuhal musalli. Wahai orang melakukan sholat, ala wasolta ila sofi, kenapa kau tidak sambung dengan sof? Maksudnya kau sambung sof, jangan mutus sof. Fadakhul tamahum, kau masuk. Kalau masih ada yang kosong, isi. Di depan kita selagi masih kosong, diisi, dipenuhi dulu. Ini adalah omongan ini semuanya di luar masa pandemi, di saat tidak ada darurat. Mau jarar ta ilaika, kau penuhi dulu depan, atau jarar ta ilaika, kau tarik satu. Lah ini pendidikan dari Nabi lo, tarik menarik ini. Rajulan indaqqa bikal makanu, kalau sop yang pertama penuh sempit bagimu, kau tarik ke belakang. Faqama ma'aka, kemudian satu orang yang kamu tarik sholat berdiri denganmu. Nah karena laki-laki tadi sholatnya sendirian di belakang, Nabi mengatakan a'id sholatak, ulangi sholatmu yang sholat sendirian tadi di barisan sendiri. Fa innahu la sholata ma'ak, enggak sholat bagimu, enggak ada sholat. Maksudnya di sini madhab kita bukan tidak sah sholatnya, tapi tidak sempurna sholatmu. Biarpun ada madhab yang mengatakan sholat itu tidak sah, tapi kebanyakan ulama mengatakan tetap sah, hanya tidak mendapatkan pahala berjamaah. Di gambar sudah ada sini gambarnya begini. Semula makmum satu ini di atas sini, kemudian ditarik sama ini mundur. Setelah tarik ini kan jajar berdua, baru nanti merapat ini merapat. Taip. Keterangan, jika tidak memungkinkan masuk ke barisan depannya, maka dianjurkan untuk menarik orang yang ada di depannya untuk bisa masuk ke barisannya. Itu tadi sudah. Jika makmum yang ditarik berada di kiri kanan, di kiri imam, maka semua yang berada di sebelah kirinya bergeser ke kanan untuk merapatkan barisan. Nah ini balik lagi, supaya cara merapatkannya itu seperti apa. Masuk lagi 4 orang full. Baik. Jadi satu lagi. Nah, anggap saja kita kok miring bagian sini karena posisinya
lebih enak ke sini. Lalu kita ambil yang sini, mundur. Nah, mundur kan satu. Kita sudah sholat Allahu Akbar, tarik ini. Maka mana di antara dua ini yang merapat? Antara dua ini, merapatnya itu kuncinya di sini. Jadi bukan ini ke sini, berarti menjauh dari imam, bukan. Tapi merapatnya adalah bukan di sini. Diam kamu jangan. Jadi ini mendekat ke imam. Gambarannya sih bukan 3, anggap saja satu lagi kurang jelas. Kemiringannya kurang, nambah satu lagi yang agak tinggi sini. Ini. Jadi masuk dulu. Imamnya agak serong ke kiri lagi. Kiri lagi. Full kiri ya. Nah. Lah, anggap saja ini gambarannya jelas. Anggap saja kita begini, kan kita ngambil belakang imam, lalu kita tarik sini satu. Allahu Akbar, baru kita tarik belakang. Nah. Maka yang mendekat yang merapatkan itu bukan ini. Kalau ini merapat ke kanan tambah jauh dari, maka yang merapat adalah yang di kanan ini, karena ini jauh dengan mendekat ke imam. Begitu kaidahnya. Atau tiba-tiba Buya ngambil di sini, maka yang merapat ini intinya. Bagian yang begini ini merapatnya adalah ke arah imam. Begitu juga, tolong mohon maaf. Misalnya ada jamaah batal atau lupa nggak wudhu, nggak tahu saking buru-buru lupa wudhu dia, belum wudhu, pulanglah keluar dia. Nah ini kan perlu merapatkan, mau yang ngisi juga nggak ada, mau merapatkan. Tolong para santri, yang merapat ini bukan ini, karena ini sudah paling dekat dengan imam, jangan bergerak. Ini baru mendekat. Cuman lihat, gara-gara pengen semangat merapatkan, ini yang malah ke sini, malah bubar, mencar semuanya nanti. Bingung semuanya, mau kemana ini kan gitu. Jadi yang merapat adalah yang jauh dari imam menuju yang dekat. Kalau yang di sini, yang merapatnya ke sini, ke arah imam itu. Itu gambarannya seperti itu, cukup insyaallah. Intinya setelah ada makmum yang ditarik, semua makmum yang berada di samping merapat ke arah imam. Jadi magnet sentralnya ke imam. Upayakan kita mendekat, kita selalu ke imam. Mana yang lebih dekat dengan imam itu harus kutuju. Nggak boleh, jangan melangkah bergeser sedikit pun menjauh dari imam. Sob yang pertama, kedua dan seterusnya. Baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.